Belum lama gue baru dapat satu pertanyaan bagus. Udah telat belum sih buat mulai jualan di TikTok Shop? Nah, gue yakin nih banyak seller kalau lu belum mulai mungkin bertanya-tanya seperti itu. Karena gimana ya, kita tuh sebagai manusia sering banget kayak ketika ada sesuatu yang baru, sesuatu yang muncul, kita kadang suka skeptis lah. Maju nggak ya? Mundur nggak ya? Atau nanti aja? Tunggu dulu deh, lihat kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Bener nggak? Dan tahu-tahu ternyata something itu, sesuatu itu ada yang jadi hancur dan kita langsung bersyukur. Tuh kan, untung gua kagak mulai. Bener kan feeling gua? Ada juga yang anjrit, kenapa ini jadi gede? Terus kalau gua masuk telat nggak ya? Nah, gua tahu kalau buat kalian yang belum mulai, mungkin ini yang ada di pikiran kalian. Dan gue mau jelasin, gue mau kasih tahu apa yang gue tahu. Yang dari sini semoga lu bisa tahu nih. Oke, gue telat atau enggak, lu untung apa enggak, masih bagus atau enggak. Tapi sebelum kita bahas detailnya, buat kalian baru nonton jangan lupa buat subscribe dan klik tombol notifikasi loncengnya ya. Yuk kita mulai. Kalian pernah dengar gak sih ada peribahasa yang ngomong waktu terbaik buat nanam pohon itu 20 tahun lalu. Waktu terbaik nomor 1 dan waktu terbaik nomor 2 adalah sekarang. Itu kan sebenarnya cuma kayak motivasi doang ya, quotes yang bilang ya lu kok pokoknya kalau misalnya dulu lu nggak lakuin ya udah sekarang aja, kalau nggak lu nggak pernah lakuin. Karena emang sifat manusia ya kita gitu kan, maksudnya suka nunda-nunda gitu kan. Tapi masalahnya kalau buat jualan, gue tahu itu peribahasa yang bullshit banget lah. Kenapa gue bilang bullshit? Sekarang ini lu bayangin ya, kalau misalnya contoh, kalian ingat gak sih zaman dulu tuh ada beberapa platform kayak mungkin yang udah nggak ada ya, jadi ide gitu ya, Elevania, Matahari Mall gitu ya. Terus kalau gue kasih tahu kalian, belum terlambat loh lu buat jualan di situ, lu bakal bilang bentar, itu tempatnya udah tutup bang. Terus lu mau ngapain di situ gitu, bener nggak? Ya nggak? Ya. Nah, terus gimana dengan TikTok Shop gitu ya? Apakah ini bakal rame? Karena kalau misalnya kita ngomong nih TikTok Shop itu kan, contoh gini, di Indonesia pernah ditutup. Oh, bener dong, fakta. Di Amerika udah di-ban, besoknya buka lagi. Bahkan kayaknya Amerika nge-ban TikTok paling cepet deh. Dibandingin Indonesia, kita masih beberapa bulan gitu ya, dan TikToknya masih harus mengakui Tokopedia, baru akhirnya lah bisa buka lagi gitu ya. Nah, terus gimana? Nah, kalau menurut gue, ini kalau dari pandangan gue ya, kalau gue ngelihat ya mungkin sekarang gini lah, gue tahu mungkin masih ada banyak di antara kalian yang mungkin takut buat mulai apa enggak gitu ya. Tapi kalau yang gue lihat, karena gue cukup tahu ya, gue cukup banyak kenal sama orang-orang di dalamnya gitu ya, gue rasa gitu ya. Nah, ini gue kasih perbandingan deh, kalian yang mikir ya. Gini, gue pernah dengar katanya gini, kalau lu mau cepat nyampe tujuan, itu caranya ada dua. Satu katanya nih, ini peribahasa zaman dulu banget ya, gue nggak tahu kalian pernah dengar atau enggak. Cara yang pertama adalah dengan lu ngejar kuda. Kalau lu ngejar kuda kan berarti kudanya lari, lu yang ngejar di belakang. Capek nggak? Capek dong. Atau lu naik kuda. Nah, kudanya lari, lu nya ke bawah sama lari, bener nggak? Nah, sama juga kayak gini. Contoh, kita pengen punya tujuan nih. Tujuannya apa? Gue yakin ya kalau kalian pasti pengen jualan lebih laku, pengen lebih kaya, pengen lebih dapat banyak duit, bener nggak? Nah, buat lo lebih kaya atau apa, lo kan sebenarnya butuh sesuatu, butuh bantuan dari pihak luar yang bakal membantu mempromosikan barang kalian ke banyak orang. Sesimpel gini deh. Kalian ingat gak sih, kayaknya kalau misalnya kita ngomong sejarah nih ya, kita flashback dulu, nggak tahu ke beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya, sebelum dunia online gitu kan, kita mungkin jualan tuh masih di lapak kayak di pasar gitu kan. Mulai kan ada gelombang baru yang lu bikin kayak misalnya di mall, tempatnya lebih bagus gitu kan. Pasar kayak Tanah Abang tuh dibagusin, pakai lapak-lapak yang lebih tertib, semuanya dirapihin per kategori. Hal itu zaman dulu mungkin orang ngerasa kayak, hah emang kayak gini bakal laku ya? Udahlah, gue jualan langsung aja nawarin ke orang-orang. Tapi kalau gitu lu capek dong, bener nggak? Tapi kalau prinsipnya udah sistemnya kayak toko, di mana lu tempatnya yang rame, meskipun barang lu mungkin nggak bagus-bagus amat, meskipun mungkin kalian nggak jago-jago amat jualan, tapi ketika ada traffic yang besar, lu bakal dilihat sama banyak orang. Dan kemungkinan, ibaratnya kalau ilmu jualan ya, yang gue selalu diajarin dari dulu dan gue masih percaya sampai detik ini, gue nggak tahu kalian percaya apa enggak, kalau lu mau jual barang, intinya adalah gini, lu nggak bisa jual barang lu ke semua orang. Itu pertama, percaya nggak? Bener dong. Contoh gini, gue punya planner nih, gue tawarin planner ini ke semua orang yang gue temui, bakal laku nggak? Belum tentu, dan pasti nggak laku. Kenapa? Karena gini, ini planner ngomongin spesifik affiliate, dan ketika gue ngomongin spesifik affiliate, ketika orang yang gue tawarin bukan affiliate, belum ngomong dia udah nggak. Bener nggak? Gue ketemu affiliate itu belum tentu mau, ya kan? Karena gue nggak ngerasa nggak butuh. Tapi ada juga ketika gue tawarin gimana, ada juga orang yang ngerasa, oh ini nih gue perlu, bener nggak?
akhirnya ada yang beli. Artinya di situ adalah kita ngomongin kemungkinan gitu ya. Nah, jadi kalau yang dari dulu gue pelajari adalah kalau lu mau jualan adalah lu harus ketemu orang yang tepat, yang punya masalah yang tepat, dan lu punya solusinya. Nah, sekarang gini, kalau kita ngomong ke prinsip lu jualan buka toko, contoh gini, kalau punya toko, tokonya tuh tempatnya bagus banget, strategis banget, tiap hari dilewatin sama puluhan ribu orang. Ya, puluhan ribu orang, itu kan orangnya beda-beda. Bener nggak? Pasti ada orang-orang tertentu yang punya masalah tertentu. Dan masalah itu adalah obatnya produk kalian. Nah, ketika mereka ngelihat, disitulah mereka yang bakal beli. Dan di sini makin banyak orang yang lewat, makin kemungkinan tinggi. Bener ya? Logikanya yang masuk akal ya. Nah, itu dari zaman dulu. Dari zaman dulu kita misalnya jualan, mungkin ada yang keliling, ada yang punya toko, tokonya makin lama trafficnya makin besar gitu kan. Dirapihin kayak mall, dan begitu masuk ke online ya pasarnya mulai beda-beda nih. Mulai dari e-commerce awal gitu kan, sampai munculnya TikTok yang social commerce. Nah, kalau gue lihat tren social commerce ini sendiri di Gen Z itu mungkin bakal jadi tren yang masih umurnya cukup panjang. Gitu kan, kita ngomong mungkin bukan cuma kayak 1-2 tahun, tapi mungkin kayak 5-10 tahun ke depan, atau mungkin bakal lebih juga, bakal lebih panjang. Kelihatan dari mana? Perusahaan yang backing belakangnya. Nah, kenapa gue bilang perusahaan backing belakangnya? Sekarang gini, kalau lo lihat ByteDance itu salah satu perusahaan raksasa dari China yang dia tuh modelnya adalah selalu bikin produk baru. Jadi kayaknya mungkin kedepannya mungkin bisa ngegusur. Gue nggak tahu ya udah lebih gede mana ya, Meta, Google, ByteDance. Gue nggak tahu udah lebih gede mana. Tapi kalian bayangin, contoh kayak sesimpel kayak Meta, dari perusahaan teknologi biasa terus tumbuh makin gede. Ketika lu jualan lewat Meta, trafficnya kencang banget, bener kan? Ya, lu jualan di Google sama juga, cuman Google mungkin sekarang orang udah agak nggak semua orang pakai ya, servisnya masih banyak dipakai, tapi kan udah campur. Kalau dulu cuman search engine doang, sekarang dia berkembang terus gitu. Nah, sama juga dengan ByteDance lewat si TikTok. Lu perhatiin aja sekarang, kalau ditanya ini masih bakal rame atau enggak, gue selalu bakal bilang gini, bentar, menurut kalian orang yang buka TikTok makin tahun makin banyak apa makin dikit? Nah, kalau orang yang buka TikTok makin tahun makin banyak, artinya pasar lu makin banyak. Dan si TikTok itu berusaha gimana pun caranya monetize atau cari duit dari orang yang buka mereka. Gimana cara mereka cari duit? Salah satunya adalah dengan dapetin admin dari jualan lu. Nah, kalau gitu duit gue dipotong dong, bener. Tapi lu jualan kemana tuh laku? Bener juga. Jadi kalau menurut gue itu adalah sesuatu yang win-win. Bener nggak? Nah, sekarang kalau yang gue lihat nih, TikTok sendiri belum lama dia baru mau nge-launching ada yang namanya TikTok Go. Kalian udah tahu belum? TikTok Go tuh gini. Jadi TikTok Go ini satu platform. Jadi kalau lu buat jualan kayak lu punya salon, lu punya coffee shop gitu kan, itu bisa kepromosiin lewat TikTok gitu. Di search lewat TikTok, kepromosiin lewat TikTok. Dia memang belum ngambil admin. Artinya dia kan masih growing terus kan. Nah, kalau satu perusahaan masih growing terus, masih ngejar terus, dia investasinya duitnya kenceng, dan dia siap habis-habisan buat itu, gua rasa ketika lu jualan, lu pasti bakal kebantu. Bener nggak? Nah, tapi gua tahu masalahnya adalah satu, suka banyak orang yang ngomong, bentar, tapi bang, orang yang dulu jualan tahun 2022, 2023, itu kayaknya mereka cuma ngupload doang rame. Ya kan? Terus gue cobain, lihat teman gua, kok yang dulu rame, sekarang jadi nggak rame. Kok bisa kayak gitu? Apakah TikToknya udah sepi? Nah, bentar dulu. Kalau itu, sebenarnya yang perlu lu ngerti adalah gini. Jualan di TikTok, itu ada seningnya. Seningnya kayak gimana? Seningnya gini, lu perhatiin deh. Cara mereka menjual itu unik, beda dengan e-commerce lain. E-commerce lain, kita ngomong kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, gitu ya. Mereka tuh jualan dengan cara mereka buka toko, mereka ngiklan di mana-mana, mampir dong, beli di tempat gua. Ya kan? Orang yang datang memang orang yang udah niat mau beli. Ibaratnya lu ngupload, Shopee cuma butuh, Shopee, Tokopedia, Lazada itu cuma butuh seller yang banyak. Bener nggak? Nah, tapi yang perlu kalian ingat adalah di tempat seperti itu, model bisnisnya adalah ketika mereka bakar duit, order lu rame. Ketika mereka ngurangin bakar duit, order lu berkurang. Nah, beda sama TikTok. Kalau si TikTok modelnya adalah orang lagi nonton, orang lagi cari hiburan, total diselipin, diiklanin tuh sama produk-produk kalian, yang artinya dia nggak bakar duit selama usernya dia pakai terus gitu ya. Nah, di sini orang datang terus dan orang lihat terus produk kalian gitu kan. Nah, tapi di sini seninya adalah gini, karena orang lagi nonton, lu harus selipin. Di sini cara jualan lu beda. Di sini jualannya udah mulai bikin sesuatu yang bukan cuman kayak yaudah gue ngupload barang, gue tungguin. Tapi lu perlu bikin produk lu ini, lu punya barang lu ini uniknya apa, terus gimana cara lu mempromosikan supaya barang lu ini orang yang lagi nonton gak sabar itu jadi beli. Ketika lu bisa bikin kayak gitu di TikTok, lu pasti rame. Kalau misalnya gua gak bisa gimana? Bisa rame gak? Bisa juga gitu ya. Tapi caranya ya mungkin agak beda. Misalnya kalau lu yang gak bisa kerjain, lu kerja sama orang lain.
Misalnya lu kerjasama sama affiliate, nanti affiliate-nya mempromosikan, lu tetap kebagian ramenya gitu kan. Nah, tapi kalau gitu tetap bisa dapat order banyak nggak? Nah, kalau yang gue nemuin ya, cukup banyak seller-seller yang dari awal nggak masuk di TikTok Shop atau Shop Tokopedia, terus begitu masuk, gue cukup banyak nemu fenomena mereka ini dalam waktu 1 tahun kurang atau beberapa bulan itu bisa dapat penjualan yang besar, gitu ya, ratusan juta sampai mungkin miliaran, gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang gini, tinggal gue tanya sama kalian, kalau kalian ngerasa ini worth it apa enggak, gue mau tanya sama kalian, kalau misalnya lu jualan, terus dalam 1 tahun, gitu ya, lu effort, lu bisa dapat 1 miliar atau 2 miliar pertama, worth it nggak? Nah kalau misalnya worth it, nah kenapa nggak lu coba jualan aja, gitu kan? Tapi harus modal nggak? Ya kalau menurut gue di mana-mana semua jualan pasti harus pakai modal. Bener nggak? Emang ada gitu lu yang cuma bisa modal gratisan doang, terus dapat lu modal gratisan, lu modal ngupload doang, terus lu modal duduk di rumah rame, kayaknya di mana-mana itu udah nggak zaman deh, ya bener nggak? Nah sekarang tinggal masalahnya produk lu cocok nggak buat masuk di situ. Nah kalau produk lu cocok bisa rame, kalau produk lu nggak cocok belum tentu bisa rame. Gimana cara nilai produknya? Nah sebenarnya itu banyak panjang lagi. Cuman buat kalian yang memang serius, aduh oke, lu ngerasa lu worth it dan lu siap bayar harganya, gitu ya. Nah, gue punya program kerjasama namanya pendampingan orang dalam. Di Ordal itu tuh kita bakal bantu risetin produk lu seperti apa, kita bakal kasih arahan lu harus ngapain aja, step-stepnya seperti apa, biar jualan lu itu bisa rame di TikTok Shop. Yang ngerjain tim lu sendiri. Gue nggak akan nawarin kayak kalau lu baru mulai, lu sini lu kerjasama sama kita, dimana kita yang kerjain, enggak, gitu kan. Kalau lu baru mulai, gue tahu lu juga belum tentu yakin di sini, lu lihat dulu deh pasarnya gitu kan, lu riset dulu deh gitu, worth it apa enggak, lu yang tentuin. Nah kalau ada pertanyaan, kasih tahu pertanyaan lu di komen, jangan lupa like dan share juga ke teman-teman yang lain.